Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sriwijaya TV, cak mana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Dan hari ini tentunya senang sekali pemirsa, saya Karimah Saraswati dan rekan saya. Dan saya Farhan Davi Saputra. Hari ini kami kembali hadir menjumpai pemirsa tentunya dalam talk show kesayangan Kito Galo, yaitu Cerita Wong Kito, Cerita Kito Galo. Tempat dimana kita pacak ngobrol santai tapi tetap penuh cerita. Dan hari ini Farhan, kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Kelihatannya auranya sudah muncul nih Farhan. Mbak ini cantik kan, Bapak berwibawanian, ganteng ya. Masya Allah. Oke. Dan tentunya Karimah, hari ini kita akan membahas suatu topik yang tentunya sangat relevan untuk di era Betul sekarang. sekali. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai iklan politik di media sosial, apa saja masalahnya. Karena tentunya banyak sekali tantangan dan juga banyak sekali permasalahan di era sekarang mengenai kampanye politik di era digital. Betul sekali. Dan juga sudah ada narasumber yang tepat membahas ini. Kita kenalan dulu. Ada Mbak Oktania Win, yaitu selaku peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM. Halo Mbak. Halo Mbak Karimah, selamat malam. Baru ke Palembang hari ini Mbak ya? Iya, baru 2 hari nih. Iya. Dan selanjutnya juga ada Bapak Andika Pranatajaya selaku Ketua KPU Sumatera Selatan. Halo Bapak. Halo. Aduh, kayaknya sibuk sekali nih Pak ya. Enggak, kebetulan aja. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol Pak ya, terutama terkait dari kampanye di media sosial itu kan banyak sekali, apalagi terkait politik ini masalahnya pasti terus ada gitu ya. Tapi kita mungkin geser dulu ke Mbak Okta ya. Oke Mbak, kalau melihat perkembangan dari kampanye politik di media sosial itu selama beberapa tahun terakhir ini gimana nih pandangan Mbak? Iya, terkait penggunaan teknologi terutama di media sosial ya, kita melihat setidaknya di pemilu ke belakang di 2019 dan 2024 khususnya itu penggunaan AI semakin masif ya. Kita melihat di tahun 2024 ada fenomena di mana pemolesan citra salah satu calon presiden yang kita kenal misalnya dalam terduga pelanggaran HAM, tapi sekarang bisa dilihat dalam citra yang lebih humanis, lebih gemoy ya, ada kalimatnya. Padahal kan kita tahu bagaimana realitas sosialnya gitu, tapi sekarang dengan penggunaan teknologi itu terjadi perubahan yang perubahannya juga cepat Mbak ya? Betul. Cepat dan sangat masif ya penggunaan teknologinya gitu. Signifikan sekali ya perubahannya, benar mempengaruhi profilnya objek tersebut ke masyarakat. Nah, kalau menurut Mbak Okta sendiri nih, apakah kampanye digital saat ini tuh banyak membawa manfaat atau justru ancaman bagi kita di era sekarang? Manfaatnya pasti tidak bisa dihindarkan ya, maksudnya jadi sebuah keuntungan karena kita tahu saat ini teknologi internet menjadi ruang yang tidak bisa dielakkan dan digunakan begitu masif juga oleh setiap orang di saat-saat ini ya. Nah, tapi kalau kita lihat efek sampingnya dari penggunaan teknologi dalam khususnya misalnya AI dalam situasi ini, kita melihat adanya ancaman untuk demokrasi. Kenapa saya bilang ancaman untuk demokrasi? Misalnya generasi muda seperti saya yang tidak hidup dalam zaman 98 misalnya, itu kan jadi nggak tahu ada fakta sejarah. Misalnya salah satu yang saat ini menjabat jadi presiden merupakan terduga pelanggaran HAM karena ada pemolesan citra menggunakan artificial intelligence itu. Jadi ada pelupaan sejarah di mana kita harusnya bisa mengingat dan meng-cross check lebih jauh gimana misalnya kampanye-kampanye yang dilakukan yang menjadi counter narasi yang digunakan partai politik pada saat ini. Oke, berarti ada juga manfaat dan ada juga ancaman ya? Betul. Oke, betul. Kalau dari Pak Andika nih, gimana Pak melihat dinamika kampanye di media sosial selama pemilu terakhir ini dan khususnya di Sumatera Selatan itu gimana nih situasinya menurut Bapak? Baik, terima kasih. Yang pertama gini, saya ingin mengajak kita berpikir begini. Kalau kita sedang tidur, bangun tidur, barang apa yang pertama kali kita ambil? Pasti kalau Gen Z itu handphone. Handphone. Maka penggunaan media sosial itu kan tidak terhindarkan. Penggunaan media yang masuk ke ranah private setiap orang sekarang ini nggak terhindarkan. Maka ada tren pertumbuhan yang luar biasa sejak pemilu tahun 2019, pemilu pilkada zaman Covid, kemudian di pilkada 2024, termasuk di pemilu terakhir ya 2024. Tren media sosial memang tinggi.
Jadi begini, di Sumatera Selatan saja misalnya, pengguna Facebook, Instagram, TikTok tumbuhnya sekarang tinggi. Betul. Di Kota Palembang ini pengguna Instagram, TikTok, dan Facebook ini sedang kejar-kejaran Iya, betul. pertumbuhannya. Berarti bagi semua orang beriklan, kemudian bersosialisasi, kemudian berkampanye, menginformasikan setidak-tidaknya di media sosial itu menjadi kebutuhan. Betul. Karena apa? Karena itulah satu-satunya media yang sangat familiar, kemudian bisa diakses dan itu bisa diketahui oleh semua orang. Kalau dulu kan zamannya zaman media cetak dan elektronik ya. Ternyata ini kan sudah bergeser nih. Iya, betul. Bergeser semua ke media sosial. Maka kalau menjawab pertanyaan tadi, tren media sosial di kita untuk pemilu gimana? Ya pasti tinggi. Pasti tinggi karena setiap orang masuk ke sana. Yang paling sederhananya begini aja, Mbak Okta, kalau mendapatkan informasi sekarang apakah lewat media televisi atau koran, saya berkeyakinan ini dapatnya dari media sosial. Maka itu hal menurut kami di KPU penggunaan media sosial ini menjadi sangat lumrah. Saya ingin merespon tadi yang disampaikan Mbak Okta. Apa namanya? Oh, ini kalau orang sekarang pakai media sosial, politisi, dia kampanye, ini bisa memoles citra. Bukan hanya politisi loh sekarang yang memoles citra. Para orang yang sedang jualan produk juga memoles citra. Kemudian Mas Farhan ini yang sedang PDKT misalnya sama gadis Palembang ini, dia bisa memoles citra juga lewat situ. Jadi ini baik tingkat personal maupun untuk kebutuhan politik ini semua digunakan. Nah, yang menjadi problem sekarang adalah apakah media sosial, AI yang belakangan juga lebih masif, kemudian internet yang menyampaikan banyak informasi itu digunakan untuk mencari informasi yang benar dan tepat oleh, kalau bagi kami, oleh pemilih, oleh masyarakat, oleh kelompok kepentingan untuk mencari informasi yang benar-benar valid dan sesuai gitu. Tujuannya dalam rangka apa? Untuk memutuskan kalau dia ketika pemilihan presiden seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memutuskan apakah track record orang ini sesuai dengan pilihan saya, apakah track record orang ini sesuai dengan gagasan pemikiran saya saat ini, apakah yang bersangkutan ini bisa mewakili saya sebagai presiden, sebagai anggota DPR, begitu. Oke, jadi tidak hanya di ranah politik, tapi semua Banyak orang ranah. berlomba-lomba untuk memoles citranya. Saat ya? ini Iya. semua menggunakan itu. Jadi tidak terbatas pada politik. Nah, kenapa di politik ini sekarang juga sedang marak digunakan? Karena sesungguhnya dunia politik ini dia ngikuti tren perkembangan dunia juga. Dengan masuknya media sosial ini, oplah koran cetak turun, pemirsa televisi turun. Oke. Dulu orang berlomba-lomba, saya ngomong apa adanya ya, lomba-lomba ingin masuk ke jam prime time. Sekarang orang nggak butuh untuk masuk ke jam prime time. Ada siaran televisi yang mulainya jam 10.30 malam, sekarang dia meledak, luar biasa. Orang nontonnya di mana? Di media sosial. Di potongan-potongan klip. Jadi bagi kami ya, di KPU, ini prime time ini udah nggak berlaku lagi. Bahwa kita harus melakukan siaran di jam 7 malam. Nggak juga. Karena jam 7 malam saat ini nggak tahu ya kalau di rumah Farhan sama ada ya, masih nggak rebutan remote TV? Menurut saya udah nggak lagi. Iya sih. Nggak ada lagi rebutan. Kalau dulu di zaman saya mungkin, zaman saya dan zaman Okta masih bayi barangkali, remote TV itu jadi hal yang lumrah setiap hari di rumah. Tapi saya di rumah saya aja sekarang remote TV-nya nggak tahu ada di mana, kan jarang digunakan dan mencari informasi itu sudah melalui telepon gitu, telepon genggam. Untuk itu penggunaan media sosial ini menjadi memang hal yang penting, bukan cuma politisi, semua orang sedang menggunakannya. Nah, tapi bagaimana cara KPU untuk mengendalikan media sosial ini, ya mungkin itu yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Oke. Benar sekali. Mungkin sudah kita dengar ya tadi Karimaya, berarti banyak sekali tentunya kembali ke pribadi kita juga. Betul. Kembali ke pribadi kita dalam memilah informasi dari objek yang akan kita lihat tersebut. Betul. Berarti sekarang bukan rebutan remote HP lagi, tapi rebutan HP gitu ya. HP. Betul. Rebutan handphone. Oke. Kita dari Mbak Okta nih.
gimana nih perubahan perilaku pemilih nih setelah maraknya kampanye digital tadi? Apakah ada pergeseran pola konsumsi informasi politik nih, Mbak? Iya, makasih Mbak Karima. Ini pertanyaan yang bagus banget ya, karena misalnya dalam pemilu terakhir di 2024 kita tahu hampir setengahnya itu pemilih pemula atau pemilih muda yang dimana aktif sekali menggunakan teknologi. Seperti tadi Pak Andika menjelaskan penggunaan TikTok ya, dimana misalnya kampanye-kampanye itu tidak lagi berada di baliho-baliho pinggir jalan, tapi lebih masif untuk menggunakan teknologi seperti platform seperti TikTok gitu ya. Nah, dalam hal ini sudah terbukti bahwa janji-janji politik dan kampanye-kampanye itu termakan oleh generasi-generasi muda yang sayang sekali tidak meng-cross-check lebih jauh bagaimana apa faktanya yang ditawarkan dari calon kandidat itu tadi. Nah, kita bisa melihat bahwa kemenangan seseorang saat ini kayaknya jadi pengaruh dari hal itu sebenarnya. Oke. Karima. Oke, luar biasa. Oke pemirsa, jadi memang bahwa perkembangan teknologi ini membawa peluang ya dan juga tantangan sekaligus, makanya kuncinya tadi ialah transparansi, lalu regulasi dan juga edukasi publik agar demokrasi kita juga tetap sehat. Kita bakal lanjut lagi pemirsa tentunya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kita, cerita kita galau. Acara ini dipersembahkan oleh Saatnya dekor rumah Superior Sale. Dapatkan diskon hingga 80% plus ekstra diskon 20%. Santai di ruang tengah makin nyaman. Ada sofa L, sofa 1 hingga 3 dudukan. Semuanya lengkap tersedia. Dan masih banyak produk lainnya juga loh. Makin untung dengan combo hemat, ada ekstra diskon 10%. Ada juga promo menarik lainnya. Serbu promonya sekarang. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir kembali, sehingga kita dapat mencegah masalah-masalah atau keluhan yang akan kita prediksi atau yang biasa. Selama menggunakan lensa kontak, kita dilarang menggunakan obat-obatan tetes mata sebenarnya ya, kecuali untuk pelumas mata ya memang. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Kamu yakin nak ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budak ni ada orang dalam, konan Iron Man. Nah, lantak. Budak ni ku janjikan gaji UMR tapi tak tahu gawinya apa. Sabar Bailur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Hah? Laju? Majulah kamu, kulanjakan. Woi! Ini Thanos kak, Mamang Madib numbali ini. Takut aku mau balik, mau jangan balik gitu. Balik kak. Balik mau.
Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nak ngentak kau. Belok kak. Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Sriwijaya TV, terima kasih masih bersama kami di Cerita Wong Kita. Cerita Kita Galau. Tadi kalau kita sudah bahas tentang perkembangan politik digital, di segmen ini kita bakal membahas lebih ke regulasi dan juga risiko penggunaan data pribadi, Farhan. Oke, kali ini kita bakal melipir dulu ke Bapak Andika. Nah, Pak Andika, kita pengen nanya nih, kalau misalkan di KPU itu kan pasti memiliki regulasi sendiri untuk peserta pemilu. Nah, kalau menurut Pak Andika sendiri nih, dari seluruh aturan kampanye digital yang memang sudah diterapkan oleh KPU, mana poin paling penting yang wajib dilakukan oleh peserta tersebut? Kalau dalam pemilu dan pilkada, KPU sudah mengatur setiap peserta pemilu dia harus membuat akun media sosial, kemudian dilaporkan kepada KPU. Begitu juga kemarin kita ke pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Jadi tim kampanye masing-masing calon gubernur, bupati, wali kota kita minta kalau mau berkampanye di media sosial silakan. Tapi akun resmi yang memang dikelola oleh tim kampanye itu didaftarkan kepada KPU. Kami batasi kemarin tuh ada 20 akun misalnya. Regulasinya ngatur gitu di peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 ngatur begitu 20 akun silakan dibuat masing-masing platform kemudian didaftarkan ke KPU. Supaya apa? Supaya kami bisa follow juga. Kita follow kemudian kami bisa ngikuti setiap hari apa-apa saja yang disampaikan di media sosial itu. Nah, teman-teman dari Badan Pengawas Pemilu kan juga bisa melakukan pengawasan terhadap konten yang dikeluarkan oleh masing-masing calon, presiden kah, DPR kah, legislatif kah, partai kah, kepala daerah kah, itu konten apa yang mereka buat supaya konten mereka itu tidak menyebarkan kebencian, ada ujaran kebencian, menyinggung perasaan orang, sara dan seterusnya. Apalagi dia kalau terkait dengan materi konten janji kampanyenya itu kami persilakan masing-masing partai kandidat itu menyampaikan gitu. Apakah boleh menyebutkan nomor dari pesertanya tersebut? Kalau itu dipersilakan, silakan aja karena memang kebutuhan untuk kampanye di media sosial itu kan dia memperkenalkan jati diri, citra diri, kemudian nomor urut, nama, visi misinya apa, janji kampanyenya apa. Nah, tinggal masyarakat mau merespon itu atau enggak. Itu iya, benar-benar. Tapi kalau dari KPU regulasinya memperbolehkan ya untuk diperbolehkan. Memang ini ruang yang nggak bisa kita tutupi gitu. Ya. Kemudian memang ruang yang harus dimanfaatkan karena bagi Gen Z kayak kita ini masih masuk boleh, gitu. boleh Pak, boleh, Ya, boleh Pak. Gen Z kayak kita ini semua platform itu harus dimasuki, harus disampaikan informasi karena kan tidak banyak juga yang ya tadi membaca koran udah nggak banyak, pasti membacanya kan lewat scroll. Nah, lewat situ kalau masuklah ke medsos kita ya kita kan bisa setidaknya membaca sekali. Oke, berarti dibolehkan asal sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, dia kami batasi jumlah akunnya, kemudian kami awasi apa isi kontennya, terutama oleh teman-teman pengawas pemilu. Oke, sebelum kita lanjut ke Mbak Okta, bagi pemirsa Sriwijaya TV di rumah yang ingin interaktif bisa melalui telepon dari 0711 36466 dan juga bisa komentar lewat YouTube Sriwijaya TV. Oke, kita lanjut ke Mbak Okta nih. Oke Mbak, iklan politik di medsos itu kan seperti yang sudah dibilang menjadi hal yang umum, sudah tidak biasa lagi dan memang sudah sering. Kalau menurut Mbak sendiri apa aja nih risiko yang mengancam pemilih, terutama terkait penyalahgunaan data pribadi? Iya, sebenarnya Elsam baru aja ngadain pelatihan terkait perlindungan data pribadi dengan teman-teman muda di Palembang dan beberapa wilayah sekitar di Sumatera. Nah, kita menemukan bahwa adanya kerentanan terkait
penyalahgunaan data pribadi oleh pemilih muda. Ini kita temukan banyak, misalnya di salah satu kasus, mungkin Pak Andika juga bisa ingat, Dharma Pongrakun yang menggunakan mencatut data KTP beberapa orang gitu, nggak beberapa, banyak. Untuk calon gubernur ya? Iya, untuk calon gubernur DKI Jakarta. Nah, kita bisa melihat sini ada titik kerentanan dari warga negara, dalam ini pemilih muda, yang datanya digunakan untuk kepentingan politik tertentu gitu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti inilah, misalnya salah satu hal yang kedua adalah micro targeting atau yang preferensi politiknya ditentukan oleh seseorang, atau misalnya dalam hal ini partai politik dan konsultan politik, karena kita tahu dalam penyelenggaraan pemilu saat ini tidak hanya aktor pentingnya tidak hanya partai politik, tapi juga ada konsultan politik yang sayang sekali ada beberapa yang juga kami wawancarai dalam riset kami menggunakan atau mendapatkan data pribadi bisa jadi tidak berdasarkan konsen dari orang yang punya datanya itu. Itu sebenarnya ada titik kerentanan itu sih. Oke, apalagi kalau misalnya bicara soal generasi muda itu kan cukup FOMO gitu ya. Iya, FOMO. Apalagi di era sekarang. Kalau misalnya FOMO-nya dalam hal politik itu kayaknya agak kurang bagus ya, karena kita punya opini sendiri. Iya. Banyak kan yang ikut-ikutan juga ya. Iya sih, sayangnya kalau ikut-ikutannya kan dalam hal yang misalnya preferensi politik atau partai politik yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, tidak menjunjung demokrasi, itu kan jadi sayang dan mencederai demokrasi itu sendiri. Tapi makanya alangkah baiknya kita bisa meng-cross check ulang, mencari datanya beneran, guys, sebenarnya orang ini seperti ini gitu. Iya. Bahkan kadang satu komentar dari seseorang, misalkan dia pilih peserta ini, bahkan bisa mempengaruhi orang yang ada di komentar itu untuk memilih orang tersebut, benar-benar berpengaruh gitu. Betul. Makanya harus perbanyak lagi literasinya. Berarti kembali ke diri kita sendiri ya, Karin. Iya, betul sekali. Dan mungkin ke Mbak Okta lagi nih, Mbak. Berarti kalau misalkan tadi kan membahas mengenai micro targeting. Nah, praktik profiling dan micro targeting itu apakah termasuk bentuk penyalahgunaan data pribadi? Iya, kalau itu tidak didasarkan berdasarkan konsensual dari yang pemilik data atau tidak diketahui oleh pemilik data itu. Karena ada salah satu kasus di Amerika Serikat terkait Cambridge Analytica itu menggunakan preferensi politiknya diarahkan untuk data-data di pribadi milik warga negara di Amerika Serikat untuk memilih Donald Trump. Nah, itu sebenarnya kasus-kasus juga yang sayang sekali mulai ditiru di Indonesia gitu. Itu salah satu praktik terkait penyalahgunaan pribadinya sih. Oke, kalau dari Pak Andika sendiri nih, selaku Ketua KPU Sumsel gitu ya, apakah KPU ini memiliki mekanisme gitu Pak, mekanisme khusus untuk menindak laporan terkait iklan politik digital yang berpotensi melanggar aturan? Semua iklan kampanye yang saya ketahui ya, di pemilu presiden, pemilu legislatif, kemudian pemilu kepala daerah, itu semua iklannya baik-baik aja. Baik-baik semua. Yang nggak baik-baik aja itu ada di mana, Mbak Okta? Ada di oknum orang lah ya, akun, entah apa mesin, entah orang yang memang dia tugasnya itu untuk ngomongnya apa, kalau bahasa Palembangnya itu ya sembarangan gitu, nggak sesuai, dan dia bukan akun resmi. Jadi kalau akun media sosialnya para kandidat ya, para calon itu nampilkan ya apa adanya, kemudian visi, misi, biasa-biasa aja dia. Tapi yang terkait dengan isu-isu kekinian, isu-isu yang apa namanya terjadi di Sumatera Selatan ini, bukan di situ dia, tapi dia di tempat lain yang tidak terdaftar, kemudian dia dikelola oleh personal-personal. Karena apa? Karena kan ini juga melihat perkembangan di media sosial ya, Mbak. Kalau di media sosial ini kan kalau kata orang Palembang nih, bukan berita bedentung tuh tidak menarik, gitu loh. Oke. Bedentung tuh hal yang luar biasa gitu loh, yang viral gitu loh, yang FYP gitu-gitulah. Nah, hal-hal yang sifatnya FOMO tadi, yang fear of missing out ya, FOMO itu, ini biar saya juga nggak keliru ini. Itu FOMO-nya mereka bukan ke situ, tapi misalnya malah ke hal yang tidak substantif. Nah, tidak substantif tuh misalnya ini calon ini siapa, dari mana, terus apa kampungnya apa, tapi bukan pada gagasan. Nah, barangkali ke depan kalau memang media sosial ini harus kita cermati dengan baik, barangkali pendidikan pemilih dengan memastikan bahwa
kesadaran pemilih ini kalau di pemilu ini waktunya kita untuk mengevaluasi, kemudian berhitung, kemudian kita menentukan. Nah, di pendidikan pemilih inilah yang menjadi penting. Karena begini, mau dipoles sebagus apapun, pakai iklan AI sebagus apapun, joget-joget yang menarik, semenarik apapun, kalau misalnya si pemilih ini memang dia sudah belajar, ya kan, sudah belajar, sudah tahu background orang, ya tetap aja nggak akan dipilih gitu loh. Tapi bagi orang yang biasa-biasa aja, tapi memang dia berbuat, kemudian dia meninggalkan jejak baik di konstituennya ya, di pemilihnya, dia akan terpilih aja. Nah, yang jadi problem kan itu tadi, kebanyakan ya Gen Z yang nggak seperti kita ini yang ada diskusi segala macam, mereka cuma melihat ya citra diri itu tadi. Jadi dibuatlah iklannya seheroik mungkin atau sedramatis mungkin, orang ini muncul cuman ya kayak drama-drama gitulah. Itu yang menarik, akhirnya dia dipilih karena itu. Bahwa itu ada juga iya, tapi nggak terlalu banyak juga gitu. Nah, makanya bagi kami di KPU bukan cuma soal pengawasan di media sosial, tapi bagaimana mengajarkan kepada pemilih ini memang jadi tontonan nih, tapi referensi dari tontonan ini juga Anda harus tahu, Anda harus pelajari, Anda harus cari tahu gitu. Karena nanti Anda langsung silakan menentukan, jangan menelan mentah-mentah media sosial ini. Nah, itu yang lebih banyak dilakukan oleh KPU. Oke, tadi balik lagi ke si pemilih. Ke si pemilih. Dia bisa memahami isi konten tersebut. Jika memang sudah paham dan juga sudah literasi digital tadi, mereka akan memilih apa yang mereka pilih. Oke, kita beralih nih. Tadi kita sudah melakukan interaktif, jadi sudah ada pertanyaan yang masuk ini ya. Karena tentunya kita interaktif juga ya, Karimah, kita interaktif ke pemirsa. Untuk pemirsa di rumah kalau misalkan mau bertanya langsung. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari telepon Ibu Maria Tanjung Barangan. Oke, ada telepon interaktif, Karimah sepertinya. Oke. Halo. Halo, ya, selamat malam. Oke, selamat malam Ibu. Iya, ini saya mau tanya nih, kebetulan ada dari Elsam dan juga KPU Sisal. Ini kalau misalnya iklan politik nih yang ada di media sosial gitu ya, kalau ada info yang menyesatkan gitu, yang bertanggung jawabnya dari mana nih? Dari platform atau dari pembuat iklan atau dari tim politiknya sendiri? Oke. Berarti siapa yang bertanggung jawab seperti itu ya, Bu? Betul. Ya, betul. Kan sekarang kan info-info yang menyesatkan kan kadang bikin masyarakat itu jadinya ada kontra, ribut lah. Oke, terima kasih Bu Maria dari Tanjung Barangan. Oke, mungkin langsung saja kita jawab dari Elsamnya dulu. Oke. Walaupun tadi saya mengharapnya KPU duluan karena sebagai penyelenggara pemilu, tapi boleh kita coba. Nanti kita giliran. Terima kasih Ibu Maria tadi dari Tanjung Barangan atas pertanyaannya. Ini jadi refleksi juga kita bersama ya terkait bagaimana disinformasi, misinformasi yang terjadi dalam pemilu belakangan ini. Sebenarnya ada, menurut Elsam, ada beberapa yang harus diperbaiki. Itu misalnya dalam penyelenggara pemilu dalam hal ini harusnya bisa menyediakan ruang yang aman untuk tidak hanya partai politik dalam hal ini, tapi juga bagi pemilih untuk melihat bagaimana pemilu yang tertib tadi itu tidak hanya soal teknisnya saja, tapi bagaimana dalam masa kampanye hingga pencoblosan itu sebenarnya juga harus bisa menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu. Tapi yang kedua, kita melihat bahwa dalam hal ini platform yang menjadi ruang atau wadah penyebaran hoax itu tadi misalnya, nah itu juga menjadi tanggung jawab dari platform. Yang ketiga, karena tadi saya menyampaikan selemah-lemahnya iman, ya kita tetap harus melakukan cross check tadi, apakah benar misalnya paslon A
akan merupakan backgroundnya seperti ini dan segala macam. Sebenarnya itu sih 3 hal tadi, penyelenggara pemilu, 2 platform, 3 ya pemilih kita ini. Iya benar, berarti memang tanggung jawab Namanya ada di penyelenggara pemilu itu sendiri ya. Oke, untuk Ibu itu. Berarti yang pasti bukan tanggung jawab Karimah juga ini. Bukan sekali ya tentunya. Sudah terlalu banyak Kak tanggung jawab warga negara. Jadi kita alihkan saja ke negara. Oke, sudah sangat banyak ya tanggung jawab yang kita pikul. Betul. Kita menunggu jawaban dari Begini, ya. Tanggung jawabnya itu dipegang oleh pemegang akun ya. Kalau misalnya akunnya ini akun calon kepala daerah misalnya dia bikin berita palsu segala macam ya pasti yang bertanggung jawab si timnya si kepala daerah ini. Cuma begini, tadi saya bilang umumnya nih dari yang kami temukan nih Mbak Okta ya, di pemilu kemudian di pilkada akun-akun milik para kandidat ini fine-fine aja, sehat-sehat aja, baik-baik aja. Nah kemudian tapi di luar itu semua ada akun-akun entah ini punya siapa. Nah inilah yang berpolemik gitu, yang berkomentar, kemudian membuat video potongan-potongan. Habis video potongan itu dikasih keterangan, dikasih caption, dikasih suara, dikasih apa. Nah ini yang kemudian jadi bahan, malah ini yang jadi bahan perbincangan. Jadi ini yang jadi bahan diskusi di media sosial. Nah begitu kita telusuri nih akun-akun punya siapa gitu, nggak jelas juga punya siapa karena ini nggak terdaftar. Nah maka kemudian kalau kami nemukan ini, kami sampaikan ke teman-teman pengawas pemilu, ini ada akun-akun nih, ini yang bisa menciptakan gejolak di media sosial segala macam. Tapi di Sumatera Selatan ya Mbak Elsa, di Sumatera Selatan belum pernah dengar kan ada keributan atau viral yang terkait dengan situasi politik di tahun 2024, baik pemilu maupun pemilihan terjadi di media sosial. Karena di Sumatera Selatan ini kita punya budaya tersendiri ya, punya pendekatan sendiri. Warga di Sumatera Selatan ini seperti yang saya bilang tadi, warga di Sumatera Selatan ini yang banyak FYP ini, yang viral-viral ini ya kejadian-kejadian yang bikin lagi-lagi sorry nih saya pakai bahasanya berdesau gitu, yang bikin apa gitu lah. Nah itu yang dia menarik. Nah karena begini juga. Di semua platform kami ikuti saat pemilu, semua fine-fine aja. Saya nggak tahu ya, tapi pandangan dari luar ya. Tapi begitu kita cross-check, kita analisa apa yang berkembang di media sosial, dan kita cross-check ke lembaga-lembaga negara yang lain, sama penilaiannya sama, everything is okay di Sumatera Selatan ini. Nah barangkali ada perbedaan di tempat lain, ini ada faktor budayanya satu, yang kedua, nah yang secara hitungan kami, kalau untuk pemilu presiden misalnya, Sumatera Selatan ini jumlah pemilihnya cuma 7 juta, jumlah penduduknya cuma 7 juta, 8 juta, jumlah pemilihnya ada 6 juta. Nah ini nggak sebanding dengan pemilih di Jawa misalnya. Kalau Jawa 6 juta itu bisa satu kabupaten aja. Kalau Sumatera Selatan kan satu provinsi. Nah makanya mungkin gejolaknya ada di tempat lain. Karena di sini kita perbandingannya kecil. Jumlah suara yang akan dikejar si calon presiden misalnya di Sumatera Selatan dengan di Bogor misalnya, masih banyakkan Bogor, kira-kira begitu. Oke, luar biasa sekali Karimah. Mungkin bakal lebih banyak lagi perbincangan kita, Karimah. Sekali, tentunya di segmen berikutnya karena ini semakin seru ya pembahasan kita ya. Jadi untuk pemirsa Sriwijaya TV di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan,
dan juga melegakan pernapasan. Ayo mancebisnya dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Baik pemirsa Sriwijaya TV, tentunya kembali lagi dalam cerita Wong Kito, cerita Kito Galo. Dan Karina, segmen ini kita akan membahas mengenai tentunya masa depan dari para masyarakat dan juga peserta pemilu nih, yang lebih mengedepankan ke Bapak Andika. Karena pertama kali pertanyaan awal kita akan tanya ke Pak Andika dulu nih. Oke. Pak Andika, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana proses pengawasan Pak terhadap akun resmi dari peserta kampanye yang terdaftar dan seberapa efektif menurut Bapak mekanismenya di era sekarang? Pengawasannya tentu kami lakukan tadi seperti yang saya urai di awal ya, kita ngawasi konten yang dikeluarkan oleh pemilik konten ya. Pemilik konten itu dalam hal ini partai politik, kemudian kandidat, calon presiden dan seterusnya ya. Kami ngawasi konten. Kemudian itu tadi hebatnya ya, nanti silakan di browsing aja. Tidak ada temuan yang sangat signifikan terkait iklan kampanye di media sosial tuh yang berdampak pada dugaan pelanggaran. Yang terjadi itu malah perbincangan-perbincangan di luar itu semua, kemudian itu yang kemudian banyak saling lapor misalnya, pakai undang-undang ITE lah, undang-undang kebebasan informasi lah, pencemaran nama baik lah, berita bohong lah, hoax, malah ada di luar situ. Itu fenomena yang terjadi. Tapi di akun-akun yang resmi, mereka cuma menyampaikan platform gagasan, visi, misi, semua baik-baik aja. Nah, cara kita mengawasnya kan itu tadi, kita minta akunnya, daftarkan, kita follow setiap hari kita, dan kita notif ya. Jadi kalau mereka posting apa, pasti kan langsung kita dapat notifikasinya, oh ini lagi posting, atau kita cek. Kemudian itu semua baik-baik aja, semua aman-aman aja. Dalam pandangan kami di penyelenggara pemilu yang paling harus kita cermati ke depan, karena ini dunia ini jauh lebih berisik di media sosial ke depannya, ini bagaimana kita mengendalikan dan memahamkan kepada seluruh warga muda, pemilih pemula gitu ya, untuk menyaring semua informasi yang mereka dapat. Karena begini, kalau nggak disaring, maka sebenarnya kalau bahasa saya pribadi ya,
para politisi ini bukan memutarbalikkan sejarah, tapi dasar kitanya yang nggak mau tahu dan belajar sejarah. Karena begini, ada bisa jadi yang nggak disampaikannya nih, Mbak Okta. Dia nggak nyampaikan, dia bukan nggak jujur, tapi nggak disampaikan semua. Nah, kira-kira gitu bahasanya. Nah, maka pendidikan pemilih menurut kami itu jauh lebih penting sekarang dilakukan untuk mengantisipasi dalam tanda petik ya, pembodohan lewat media sosial. Pembodohan lewat media sosial. Berarti memang ada regulasi, memang regulasi khusus untuk mengawasi akun tersebut ya Pak ya, untuk tidak melakukan pelanggaran, dan sejauh ini tidak ditemukan. Bukan ditemukan, mereka juga para peserta pemilu dan pemilihan ini ngerti mereka. Mereka jangan melanggar situ, makanya dia gunakan akun-akun yang lain. Nah, kesulitan kita terutama di teman-teman pengawas pemilu ini, akun-akun juga nggak jelas terdaftarnya punya siapa gitu, kadang-kadang kayak gitu. Ada juga akun-akun yang punya masyarakat, dia berkomentar ya, namanya warga berkomentar tuh nggak harus juga kita kok komentarnya jelek sih, komentarnya miring sih ya, namanya itu pendapat dia kan, pendapat pribadi ya. Jadi ya tinggal politisi kita kalau di Sumatera Selatan ini menurut saya juga sudah semakin dewasa ya, orang juga mengkritik segala macam ya, terima aja dulu, nanti dijelaskan bagaimana. Saya kira begitu. Oke. Baik, kelihatannya Mbak Okta udah mau mengungkapkan ya. Oke, Mbak Okta. Kalau menurut Mbak sendiri, apakah aturan kampanye digital di Indonesia ini sudah memadai gitu ya untuk menghadapi praktik kampanye modern yang kompleks? Iya, terkait tema diskusi kita hari ini, terutama dalam Undang-Undang Pemilu itu dan juga peraturan KPU di tahun 2023 itu saya kira belum memadai ya, bagaimana perkembangan penggunaan teknologi dalam hal ini misalnya di media sosial terkait kampanye politik tadi. Misalnya kita bisa sore tadi Pak Andika juga sudah menjelaskan kalau misalnya tadi calon kandidatnya itu misalnya partai politik bisa jadi tidak melakukan kampanye digital yang melanggar data pribadi dan segala macamnya. Tapi kita bisa melihat misalnya mikro influencer, ya misalnya tadi saya kira apa yang dimention Pak Andika merupakan bisa jadi bagian daripada itu, di mana pada saat ini belum ada regulasi yang mengatur bagaimana penggunaan seperti AI, live stream dan big data dan serta micro influencer itu yang ternyata pada saat ini mempengaruhi betul bagaimana preferensi politik seseorang. Saya kira seperti itu. Karena influencer juga berpengaruh pesat ya, sepertinya untuk dalam kampanye digital. Betul. Di tahun 2024. Kenapa influencer itu berpengaruh? Karena pendidikan politiknya bagi para pemilih itu belum masif. Jadi kan gini, apa kaitannya? Ini kalau kita mau diskusi ya, Pak. Apa kaitannya perempuan cantik, laki-laki ganteng dengan kebijakan yang akan dibuat oleh Farhan ini sebagai calon kepala daerah atau calon anggota DPR? Apa kaitannya? Nggak ada. Maka pendidikan kepada pemilih itulah yang harus kita lebih tingkatkan. Jadi gini, di media sosial ini kan dia punya timeline yang waktu siar yang terbatas ya. Misalnya di Instagram itu membatasi, walaupun sekarang udah agak panjang ya. Dia terbatas. Di Twitter lebih pendek lagi, dia cuma 30-60 kata ya. Nah, maka dia juga menyampaikan apa adanya. Nah, saya ngajak nih ya, bukan cuma soal perlindungan data pribadi nih, kalau di media sosial ini, tapi mengajak orang untuk mereview dan mengecek bener nggak sih apa yang disampaikan di media sosial ini, faktanya bener nggak sih, lebih pada ke sana. Jadi walaupun ada penggunaan influencer lokal, dia micro targeting, tapi kalau kemudian kita kasih pemilih ya, anak-anak muda yang menggunakan media sosial ini informasi, ada ruang untuk memberikan informasi-informasi yang benar, itu yang harusnya kita lakukan untuk mengimbangi nih influencer-influencer nih yang cuma menyampaikan misi menaikkan rating seseorang gitu loh, Mbak. Iya, tapi itu sebenarnya harus diatur, Pak. Maksudnya bagaimana warga negara melakukan cross check itu satu hal. Tapi saat celahnya dan ruangnya tidak dibuat aman, tidak diklaim bahwa misalnya kita sebutlah Raffi Ahmad atau segala macam
itu terlalu besar namanya misalnya. Tapi ada orang-orang yang influencer tadi yang tidak disampaikan bahwa dia mendukung atau mempromosikan calon tertentu, itu kan jadi membuat seseorang jadi nggak tahu bahwa ini ada uang di baliknya, ada materi di baliknya. Nah, kalau mungkin tadi saya agak keberatan kalau harus warga negara lagi yang memproses segala macam. Harusnya ruang demokrasinya, ruang pemilunya juga dibuat aman oleh negara yang harusnya melindungi kita gitu sebenarnya. Begini, di dunia seru nih teman-teman. Karena ini diskusi menarik. Begini, di media sosial itu setiap orang kan bisa berkomentar. Setiap orang kan bisa menuliskan perasaannya, kemudian gagasannya ya. Nah, kemudian Farhan ini misalnya atau Karimah ini misalnya karena followersnya banyak, kemudian didekatilah, kemudian diminta untuk bantu-bantu posting gitu. Itu kan yang maksudnya harus diatur kan. Orang sejenis Karimah ini yang punya followers lumayan banyak di Palembang ini misalnya, banyak nggak followersnya? Nah, lumayan banyak misalnya, dia diminta untuk bantu-bantu mensosialisasikan saya misalnya. Nah, itu kan yang minta diatur. Salah satunya. Nah, gagasan ini menarik juga. Barangkali nanti ini kan kita lagi, ini sebagai informasi ini KPU sedang melakukan evaluasi banyak hal. Kemudian kami juga sedang mempelajari sistem pemilu yang banyak di negara-negara ini untuk pemilu kita ke depan. Nah, terkait dengan media sosial ini, masih bisa ngomong nih? Bisa. Bisa. Kita boleh, Pak. Oke. Terkait dengan yang di media sosial ini jadi salah satu concern kami. Tetapi kalau saya mandangnya ya bahwa negara harus berbuat lewat penyelenggara pemilu, lewat KPU. Kita memahami itu karena itu bagian dari tugas kita. Tapi juga kita semua berkeinginan agar pencerdasan pemilih, kemudian pemilih yang bertanggung jawab, pemilih yang benar-benar tahu nih orang ini seperti apa, gagasannya benar atau enggak, itu yang juga ingin kita bangun. Misalnya si Karimah ini mulai sore ini misalnya dia harus follow Instagramnya KPU. Kenapa? Saya yakin dia belum follow. Kenapa? Kalau dia nggak follow, dia nggak akan dapat informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Iya kan? Karena informasi-informasi terkait pemilu itu begitu dia follow satu KPU aja, maka informasi, karena ini kan big data nih tadi bilangnya kan, big data di feeds dia nggak akan muncul soal penyelenggaraan pemilu. Kalau dia cuma ngetek tukang masak misalnya jalan-jalan kemana, yang muncul selalu itu, bener nggak? Nah, makanya salah satu yang kami kampanyekan sekarang nih Mbak Okta, setiap saya ketemu mahasiswa, ketemu pelajar, ketemu pemilih pemula, saya minta bantu untuk follow Instagramnya KPU. Bukan dalam rangka kami harus mencari 1 juta followers, bukan. Kami juga nggak dapat AdSense dari situ. Tapi untuk memastikan setiap orang mendapatkan informasi dari akun dari lembaga resmi negara yang memang bertanggung jawab kami terhadap informasi yang ada di situ. Baik, luar biasa sekali. Jadi per hari ini mumpung di TV ini, follow Instagramnya KPU biar dapat informasi banyak terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk penggunaan data pribadi tadi yang disampaikan. Karimah, sepertinya ada pertanyaan interaktif nih, karena kita juga bukan hanya dari pemirsa di rumah secara live, tapi juga dari YouTube juga secara live, dan bisa kita lihat ini pertanyaan dari Lamona, ini Mbak atau Kakak ini. Pertanyaannya, sejauh mana iklan politik itu bisa berpotensi memanipulasi opini politik melalui micro targeting? Apakah itu etis? Boleh mungkin ke Mbak Okta dulu mungkin? Boleh Mbak Okta. Iya, tadi diskusi di awal kita, saya sudah menyampaikan bahwa dalam masa-masa ini preferensi politik kita sayangnya ditentukan oleh algoritma misalnya gitu ya. Nah, itu merupakan hal yang keliru, saya kira itu harus menjadi perhatian oleh negara dalam ini penyelenggara pemilu dan juga partai politik untuk menghentikan hal-hal seperti itu, karena seharusnya apa yang kita pilih, apa yang kita datang ke TPU itu atas dasar bagaimana kita melihat apa yang kita butuhkan gitu dalam kandidat-kandidat itu sebenarnya. Berarti memang harus ada sepertinya regulasi konten dari KPU sendiri ya untuk melihat dari sisi micro targeting itu. Tepat sekali, Mas Farhan. Berarti balik lagi ke penyelenggaranya.
Oke. Nah, nih, menurut tanggapan Pak Andika, Menurut tanggapan sepertinya Pak Andika, sudah Begini, ingin micro targeting itu kan dia ingin memasukkan gagasan, pemikiran kepada orang-orang yang dianggap disasar. Ini kalau kita isu ini kita lempar ke sana, ini bisa dimakan nih. Gitu kan sederhananya kan. Nah, inilah yang sedang kami lakukan juga. Kami membuat bagaimana ini semua orang bisa follow semua media sosialnya KPU. Kemudian termasuk Elsam ini misalnya. Jadi Elsam bisa di setiap media sosialnya itu memberikan informasi-informasi, keterangan-keterangan. Misalnya di Kota Palembang akan ada 250 calon legislatif untuk dapil ABC. Orang-orangnya ABCD. Nah, ada orang-orangnya ini nih, calon-calon taruh di situ, jadi semua orang bisa melihat. Nah, kan setiap orang ini bisa ngulik-ngulik nih. Oh, kalau Karimah ini mencalonkan, siapa sih Karimah ini? Dia track recordnya apa? Track recordnya ya dicari juga. Stalking ya bahasanya. Dicari tahu lah. Ya. Nah, ini yang kita cari polanya agar masyarakat ini mau mencari tahu. Kemudian mau memahami, kemudian dia melihat. Supaya apa? Supaya ini tadi soal micro targeting ini kan karena orang ini nelan mentah-mentah gitu loh. Dia nelan mentah-mentah. Nah, sekarang yang dilakukan oleh penyelenggara ini edukasi politik, sosialisasi pendidikan pemilih agar pemilih ini nggak nelan mentah-mentah apa yang muncul di media sosial, baik dari siapapun gitu. Oke, baik. Oke, baik. Kalau gitu kita tahan dulu, masih ada segmen selanjutnya yang nanti kita akan bahas secara bersama. Dan untuk pemirsa, tetap di Sriwijaya TV, di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau. Oke. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Bang Cebisya dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir di Manila, sehingga kita dapat mencegah masalah-masalah atau keluhan yang akan kita prediksi atau yang biasa selama menggunakan lensa kontak, kita dilarang menggunakan obat-obatan tetes mata sebenarnya ya, kecuali untuk pelumas mata ya memang. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Sriwijaya TV, terima kasih masih bersama kami di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau. Tak terasa pemirsa, kita sudah di segmen terakhir yang dimana tadi kita sudah bahas banyak nih ya, terkait dari perkembangan sampai juga tantangan politik digital. Dan di segmen ini pemirsa kita bakal membahas terkait dari masa depan kampanye digital dan juga perlindungan. Oke, baik. Ini mungkin melipir ke Pak Andika dulu nih. Oke, Pak Andika, setelah kita berbincang banyak tadi nih, apakah KPU itu sekarang melihat adanya indikasi penyalahgunaan data pribadi pemilu oleh peserta pemilu? Ini menarik nih. Ya. Nanti tahun depan
kalau undang-undangnya udah selesai ya, Mbak Okta ya, akan ada verifikasi partai politik. Verifikasi. Jadi partai-partai yang akan mengikuti partai-partai non parlemen yang nggak punya kursi di parlemen itu akan kita verifikasi. Mereka daftar ke KPU lagi, kemudian kita akan cek faktual kantornya, keanggotaannya gitu ya. Kalau partai-partai yang sudah punya kursi di parlemen yang sekarang ada di DPR itu, mereka cukup kita cek syarat administrasi. Undang-undangnya sekarang begitu. Nah, kalau katakanlah undang-undang ini masih akan seperti itu ya, walaupun sekarang sedang digagas adanya perubahan, nanti tahun depan nih kami akan sekitar 27 atau 28 awal ya, kami akan melakukan verifikasi partai politik. Nah, yang sering ditemukan apa? Yang sering ditemukan itu pencatutan warga negara, kemudian dicatut sebagai anggota partai politik. Jadi KTP-nya dipakai. Nah, itu kenapa saya sampaikan? Karena begini, saya juga banyak kasihan nih, banyak teman-teman saya yang mau jadi penyelenggara pemilu. Begitu daftar, kami cek di sistemnya KPU. Loh, Anda terdaftar sebagai anggota partai politik, karena untuk jadi penyelenggara pemilu kan nggak boleh berpartai, bukan sebagai anggota partai politik. Ternyata di notif kami, muncul, dia ada. Kapan Anda mendaftar sebagai anggota partai? Nggak pernah. Nah, maka KPU kemudian membuat portal ya untuk pengaduan lewat info pemilu kpu.go.id. Nah, setiap orang yang merasa namanya dicatut kemudian digunakan KTP-nya itu melapor. Nah, kalau ditanya ada nggak potensi itu, ada, ada. Nah, makanya sekarang kalau di KPU seperti itu, kami pun teman-teman yang mendaftar jadi badan ad hoc ya, jadi KPPS, jadi penyelenggara di tingkat kecamatan itu kami harus bersihkan dari anggota partai politik, karena memang nggak boleh ada anggota partai politik yang jadi penyelenggara pemilu. Nah, bagaimana caranya kita tidak jadi korban ya penggunaan data pribadi ini? Yang paling sederhana ini KTP nih. Ya, kita semua harus bisa memastikan, mengecek keamanan diri kita pribadi. Cuma persoalan nanti Mbak Okta nanya lagi, negara ini melakukan apa? Nah, bagi KPU, kalau kami menyiapkan ini, alat deteksi di aplikasi KPU, setiap orang yang mendaftar ke KPU itu dicek nick-nya, kemudian kami komparasi dengan nick setiap orang yang terdaftar di partai politik. Kami sudah punya sistem itu, dicek ada nggak. Kalau ada, karena identitas ini tunggal, satu, pasti ketemu. Kemudian kami konfirmasi lah, partai politik bukan? Enggak Pak, saya nggak pernah misalnya. Kemudian itu kami cek. Nah, ini yang memang jadi problem ya selama ini di penyelenggara pemilu. Jadi potensi itu kalau ditanya ada nggak? Ada. Nah, tapi di luar itu, kalau dalam konteks penyelenggaraan pemilu nggak ada. Nah, paling tadi yang disampaikan oleh Mbak Okta tadi, ketika pendaftaran calon perseorangan misalnya yang harus menggunakan KTP, di situ juga punya potensi untuk ngambil KTP setiap orang. Nah, makanya yang barangkali yang harus kita edukasi, bukan barangkali, memang harus kita edukasi. Ya? Setiap orang tuh nggak usah lah posting KTP di media sosialnya misalnya. Atau tapi ya mau gimana? Nah, tinggal ini aja. Kita mengantisipasi semuanya berdasarkan ini kesadaran pribadi kita. Oke, luar biasa. Ini kita bergeser dulu ke Mbak Okta. Oke, kalau dari pandangan Mbak Okta sebagai peneliti S1 sendiri ya, itu bagaimana Mbak cara memperbaiki praktik kampanye di media sosial ke depannya? Dan siapa saja nih pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan itu? Iya, berdasarkan riset yang sedang Elsa lakukan untuk memperbaiki bagaimana tata kelola kampanye digital di Indonesia. Maksudnya kita bisa menyasar satu penyelenggara pemilu, dalam hal ini merevisi Undang-Undang Pemilu dan misalnya peraturan KPU yang mengakomodir bagaimana tata cara kampanye di digital tadi yang bisa menghindari kerentanan-kerentanan terkait penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, itu dikhususkan kepada platform, di mana yang memegang data kita kan dalam hal ini banyak sekali di platform. Harusnya negara juga bisa melakukan kerjasama dengan platform-platform yang saat ini juga masif digunakan oleh warga negara agar memiliki kesepakatan-kesepakatan bagaimana tata cara pengaturan data pribadi itu. Mungkin itu untuk memperbaiki bagaimana mekanisme kampanye digital. Iya, oke. Berarti memang kalau misalkan mau membahas sisi negatif dan positifnya itu pasti ada ya Mbak ya. Apalagi kan kalau misalkan sekarang kan kayak contohnya di media sosial ribut di komentar
ya mungkin Karima komen pilih A, aku pilih B, udah ikut-ikutan semua jadi propaganda akhirnya seperti itu. Betul, karena netizen ini kan komentarnya lumayan pedas. Lumayan pedas, Jadi pedas mulut satu tetangga. berkomentar itu semuanya Semuanya turut ikut. FOMO tadi kan. Bahkan di komentar itu bisa terjadi perpecahan karena adanya satu kampanye digital tadi. Betul. Ya tapi balik lagi ke kesadaran kita sebagai pribadi juga, kesadaran pribadi dan kesadaran pemirsa untuk memilih dan mengelola informasi yang ada di media sosial. Betul. Seperti Dan itu. balik lagi Farhan memang pintar-pintar dari kitanya sendiri, Iya. diri sendiri, bagaimana kita literasi digital dan juga mengedukasi diri sendiri terkait dari teknologi politik digital ya, apalagi kalau misalnya Gen Z kan dia baru memilih tahun Baru kemarin. memilih. Itu memang harus perbanyak lagi literasinya dan banyak pengetahuan tentang pemilihan umum. Oke, luar biasa. Segmen hari ini luar biasa sekali ya. Kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, Karima. Dan juga tentunya sudah banyak sekali yang kita bahas, dari mulai perlindungan data pribadi, dan juga dari perspektif KPU-nya sendiri, dari Elsam juga perspektifnya, banyak sekali. Dan juga sudah kita dapatkan bahwa harus dibangun melalui transparansi ya. Harus dibangun melalui transparansi dan juga pengembangan-pengembangan mungkin yang dibuat untuk kampanye digital ini agar tidak menimbulkan beberapa hal yang mungkin tidak diinginkan seperti itu. Dan juga ini bukan hanya bagian dari KPU saja dan Elsam, karena tapi itu semua bagian harus dilakukan oleh semua masyarakat, semua elemen, baik itu dari platformnya sendiri, peserta pemilu, lembaga pemantau dan masyarakat juga seperti itu. Sekali. Sebenarnya kita masih banyak sekali Iya ngobrol. dong. Kita karena juga waktu dan juga kesempatan kita bisa ngobrol lagi, dan juga terima kasih. Terima kasih banyak Mbak dan juga Pak Andika. Waktunya ya Mbak Okta yang baru Luar sampai hari ini. biasa, baru sampai hari ini. Jangan lupa cobain pempek Masnya. Belum sempat kayaknya nyobain pempek ya. Dan juga untuk pemirsa Sriwijaya TV di rumah, terima kasih telah menjadi penonton setia Sriwijaya TV di Cerita Wong Kito, Cerita Kito Galo. Dan pemirsa, akhir kata saya Karima Saraswati dan rekan saya. Dan saya Farhan Davi Saputra. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriwijaya TV, matahari bumi Sriwijaya. Acara ini dipersembahkan oleh